Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika persiapan penilaian akhir semester. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan ucapan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal latihan matematika beserta pembahasannya. Kita simak untuk soal nomor 1. 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 55, 50, 44, 37 dan seterusnya adalah, pembahasannya adalah 55 menjadi 50 dikurangi 5, 50 menjadi 44 dikurangi 6, 44 menjadi 37 dikurangi 7, 37 menjadi 29, karena berikutnya dikurangi 8 maka 29, selanjutnya dikurangi 9 menjadi 20, dan dikurangi 10, yang terakhir adalah 10. Jadi 3 suku berikutnya adalah 29, 20, 10. Soal nomor 2. Suku ke-135 dari barisan bilangan 3, 5, 7, 9 adalah, untuk 3 adalah suku pertama, kemudian bedanya adalah 2, maka UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali beda atau kali B. UT 135 sama dengan A-nya 3 ditambah 135 dikurangi 1, ketemunya 34, kemudian dikalikan 2. Sehingga UT 135 sama dengan 3 ditambah 268, ketemunya 271. Jadi suku ke-135 adalah 271. Berikutnya, perhatikan soal nomor 3. Suatu barisan aritmatika diketahui suku ke-44 sama dengan 22 dan suku ke-6 30. Suku ke-27 dari barisan tersebut adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali beda. U4 sama dengan A ditambah 4 dikurangi 1 kali B. U4-nya pada soal adalah 22, yang ini sama dengan A ditambah 3B sebagai persamaan 1. Kemudian yang kedua, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali beda. U6-nya adalah 30 sama dengan A ditambah 6 dikurangi 1 kali B. A-nya yang ini 30 sama dengan A ditambah 5B sebagai persamaan yang kedua. Kemudian persamaan 1 dan E2 dieliminasi. A ditambah 3B sama dengan 22. Kemudian yang berikutnya A ditambah 5B sama dengan 30. Koefisien dari A sudah sama-sama bernilai 1, maka untuk menjadi 0 dikurangi. Sehingga 3B dikurangi 5B ketemunya negatif 2B. 22 dikurangi 30 ketemu negatif 8. Jadi B sama dengan negatif 8 dibagi negatif 2 sama dengan 4. Kemudian B sama dengan 4, substitusikan ke persamaan 1. A ditambah 3B sama dengan 22. A ditambah B-nya 4, maka 3 kali 4, 12 sama dengan 22. Jadi A ditambah 12 sama dengan 22.
A sama dengan 22 dikurangi 12. Karena positif 12 pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Jadi A sama dengan 10. Kemudian untuk mencari suku ke-27, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali beda. U27 sama dengan A-nya tadi 10. Kemudian N-nya 27 dikurangi 1 menjadi 26. Dan B-nya adalah 4. Sehingga 26 kali 4, 104. Jadi U27 sama dengan 10 ditambah 104 sama dengan 114. Kesimpulannya suku ke-27 dari barisan tersebut adalah 114. Soal nomor 4. Diketahui koordinat titik A 6,8. Kedudukan titik A terhadap titik asal 0,0 adalah, kita simak di sini, A 6,8. Maka kedudukan titik asal terhadap, kedudukan titik titik A maksud Ibu, kedudukan titik A terhadap titik asal 0,0 adalah 8 satuan di atas sumbu X dan 6 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Karena kedudukan titik A terhadap titik asal. Soal nomor 5. Perhatikan titik-titik koordinat berikut. Yang A 6, -9, kemudian B negatif 8,13, C negatif 10,23, dan D negatif 13,17. Di antara titik koordinat di atas yang terletak di kuadran 2, pembahasannya adalah, kita ingat kembali pelajaran yang lalu. Di sini adalah kuadran 1 dengan XY bernilai positif semua. Kemudian kuadran 2, X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Kuadran 3, X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai negatif. Dan kuadran 4, X-nya karena berada di sebelah kanan 0 maka positif, dan Y-nya berada di sebelah bawah 0 maka bernilai negatif. Sehingga untuk koordinat yang berada di kuadran 2 adalah X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Maka jawaban yang benar adalah koordinat titik B dan koordinat titik C atau bagian kedua dan bagian ketiga. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan soal nomor 6. Diketahui koordinat titik A 1,3. Sedangkan titik B dari titik A ke kanan 5 langkah dan ke atas 2 langkah. Maka pembahasannya A 1,3, sedangkan titik B dari titik A ke kanan 5 langkah, ke atas 2 langkah. Sehingga koordinat titik B adalah 1 miliknya X pada titik A ini ditambah 5 menjadi 6, dan 3 untuk koordinat Y, untuk Y maksud Ibu, ditambah dengan 2 langkah kanan, maka ditambah 2. Sehingga koordinat titik B adalah 6,5. Selanjutnya soal nomor 7. P adalah himpunan Bandung, Semarang, Surabaya. Q adalah himpunan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Maka relasi yang mungkin dari P ke Q adalah, kita lihat misalkan Bandung, ibu kota provinsi dari Jawa Barat. Semarang, ibu kota provinsi dari Jawa Tengah. Surabaya, ibu kota provinsi dari Jawa Timur. Maka relasi yang mungkin dari P ke Q adalah ibu kota dari provinsi, atau ibu kota provinsi dari, maksud Bu ya, ibu kota provinsi dari. Itu namanya relasi atau hubungan dari P ke Q. Baiklah, untuk soal nomor 8 kita lanjutkan. Suatu fungsi dinyatakan dengan f(x) 10 dikurangi 6x. Jika fa sama dengan 28, maka nilai A adalah
Kita pindahkan untuk fx, ini dikurung tulisannya, fx sama dengan 10 dikurangi 6x. Kemudian FA-nya adalah 28. Maka FA sama dengan, kalau di sini A maka X-nya diganti A menjadi 10 dikurangi 6A sama dengan 28. Berikutnya negatif 6A sama dengan 28. 10 bernilai positif pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Jadi negatif 6A sama dengan 18. A sama dengan 18 dibagi negatif 6, positif dibagi negatif, ketemu negatif, 8 dibagi 6, 3. Jadi nilai A sama dengan negatif 3. Soal selanjutnya, gradien dari persamaan garis 4Y sama dengan 8X ditambah 4 adalah, kita sederhanakan dengan membagi untuk bilangan 4Y, 8X, dan 4 semuanya dibagi dengan 4 supaya Y bernilai koefisien 1. Sehingga 4Y dibagi 4 ketemu Y, 8X dibagi 4 ketemu 2X, dan 4 dibagi 4 ketemu 1. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 2X ditambah 1. Kita ingat pada bentuk umumnya Y sama dengan MX ditambah C, sehingga 2 sebagai gradien. Soal nomor 10, gradien garis yang melalui titik 6, negatif 8 dan negatif 4, negatif 10. Kita pindahkan untuk pembahasannya. 6, negatif 8, 6 sebagai X1, negatif 8 sebagai Y1. Dan titik yang kedua, negatif 4 sebagai X2, negatif 10 sebagai Y2. Maka gradien yang melalui dua titik dengan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2-nya negatif 10 dikurangi negatif 8 per negatif 4, X2-nya dikurangi X1-nya 6. 10, yang ini negatif kali negatif positif, maka 10 ditambah 8. Mohon maaf, negatif 10 ditambah 8, ketemunya negatif 2. Negatif 4 dikurangi 6, hasilnya negatif 10. Sehingga menjadi negatif 2 per negatif 10, negatif dibagi negatif ketemu positif, 2 dengan 10 masing-masing dibagi 2, 2 dapat 1, 10 dapat 5. Jadi M sama dengan 1/5. Nomor 11. Persamaan garis yang melalui titik 0,6 dengan gradien negatif 4 adalah, jawabnya pembahasan dari soal nomor 11, titik 0,6 dengan gradien negatif 4. Kita gunakan persamaan garisnya Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Menjadi Y dikurangi Y1-nya adalah 6 sama dengan negatif 4, M-nya negatif 4 kali X dikurangi X1. X1-nya adalah 0 yang ini. Berikutnya Y dikurangi 6 sama dengan negatif 4 kalikan X ketemu negatif 4. Negatif kali negatif 0 sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan negatif 4. Negatif 6 pindah ke ruas kanan menjadi positif. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 4 ditambah 6. Anak-anakku yang ibu sayangi, perhatikan untuk soal nomor 12. Persamaan garis yang melalui titik negatif 3,4 dan sejajar dengan garis 6X ditambah 2Y dikurangi 12 sama dengan 0 adalah, pembahasannya, garis yang sejajar kita ingat mempunyai gradien yang sama. Ditulis M1 sama dengan M2. Kita pindahkan soal yang ini.
6X ditambah 2Y dikurangi 12 sama dengan 0. Koefisien dari X adalah A, yaitu 6. Koefisien dari Y adalah B, positif 2. Maka gradien atau M sama dengan negatif A per B. Kita gunakan rumus negatif A per B. Negatif A berarti negatif A-nya 6 dibagi B-nya adalah 2. Negatif dibagi positif ketemu negatif, 6 dibagi 2 3. Jadi gradiennya adalah negatif 3. Karena garisnya sejajar, maka M2 juga sama, yaitu negatif 3. Kita masukkan pada rumusnya persamaan garis. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Menjadi Y dikurangi Y1-nya adalah 4 kali negatif 3. Mohon maaf, sama dengan M-nya negatif 3 kali X dikurangi X1-nya adalah negatif 3. Maka negatif kali negatif ketemu positif. Menjadi Y dikurangi 4 sama dengan negatif 3 dikalikan X ketemu negatif 3X. Kembali dari sini negatif 3 kali 3 negatif 9. Maka Y sama dengan negatif 3X dikurangi 9. Negatif 4 pindah ke ruas kanan menjadi positif. Maka Y sama dengan negatif 3X. Yang ini ketemu negatif 5 diperoleh dari negatif 9 ditambah 4 hasilnya negatif 5. Atau bisa ditulis dalam bentuk Y ditambah 3X ditambah 5 sama dengan 0. Karena negatif 3X-nya pindah ke kiri menjadi positif dan negatif 5 pindah ke kiri menjadi positif. Atau juga boleh X-nya berada di depan. Jadi 3X ditambah Y ditambah 5 sama dengan 0. Berikutnya soal nomor 13. Diketahui persamaan berikut. Yang pertama, 14X dikurangi 30Y sama dengan 8Y. 8X ditambah 8Y sama dengan 24XY. Dan yang ketiga, 12X dikurangi 4Y dibagi 4 sama dengan 10. Di antara persamaan di atas yang merupakan persamaan linier dua variabel. Nah, kita lihat di sini. Ini mengandung X dan Y, ini juga XY, ini X dan Y. Tetapi yang merupakan persamaan linear dua variabel adalah 1 dan 3. Berikutnya soal nomor 14. Diketahui sistem persamaan linier dua variabel sebagai berikut. 3X ditambah Y sama dengan negatif 2. Kemudian negatif 2X ditambah 3Y sama dengan 5. Berapakah nilai 4X dikurangi Y? Kita selesaikan untuk langkah yang pertama. Kita akan mencari nilai X. Maka untuk 3X ditambah Y sama dengan negatif 2. Yang kedua negatif 2X ditambah 3Y sama dengan 5. Untuk koefisien dari X kita, mohon maaf, karena untuk mencari nilai X, maka koefisien dari Y kita samakan. Ini 1, ini 3. Supaya sama, yang atas dikalikan 3, yang bawah kalikan 1. Maka menjadi 3X dikalikan 3 ketemu 9X. 1 kali 3 berarti 3Y karena ini Y. Dan negatif 2 kali 3 adalah negatif 6. Yang kedua tetap karena dikalikan 1. Nah, terlihat di sini untuk koefisien Y sudah sama-sama bernilai positif 3. Sehingga untuk menjadi 0 dengan cara dikurangi. Jadi 3Y dikurangi 3Y 0. Tinggal 9Y dikurangi negatif 2. 9X maksudnya. 9X dikurangi negatif 2X. Maka sama dengan 9 ditambah 2X. Karena negatif kali negatif ketemu positif. Dan ini sudah bernilai 0. Yang berikutnya negatif 6 dikurangi 5. Berarti negatif 11. Sehingga X sama dengan
Negatif 11 dibagi 11, ketemunya negatif 1. Kemudian kita mencari nilai Y. Kita substitusikan negatif 1 untuk X pada 3X, maka menjadi 3 kali negatif 1. Ini persamaan yang ke-1, 3X tambah Y sama dengan negatif 12. Menjadi 3 kali negatif 1 ditambah Y sama dengan negatif 2. 3 kali negatif 1 ketemu negatif 3, ditambah Y sama dengan negatif 2. Maka Y sama dengan negatif 2. Y sama dengan negatif 2. Kemudian ini negatif 3 pindah ke ruas kanan menjadi positif, atau negatif kali negatif menjadi positif, sehingga Y sama dengan 1. Atau bisa ditulis menjadi negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Sehingga untuk nilai 4X dikurangi Y dengan X ketemu negatif 1 dan Y sama dengan 1 menjadi 4 kali negatif 1 karena X-nya negatif 1 dikurangi Y-nya 1 menjadi 4 kali negatif 1 ketemu negatif 4 dikurangi 1 maka menjadi negatif 5. Berikutnya soal nomor 15. Di toko buah berkah, Amanah membeli 2 kg mangga dan 1 kg jeruk. Ia harus membayar Rp15.000. Sedangkan Sidik membeli 1 kg mangga dan 2 kg jeruk. Ia membayar Rp18.000. Berapa yang harus dibayar oleh Budi jika membeli 2 kg mangga dan 2 kg jeruk? Jumlah uang yang harus dibayar. Kita buat persamaan, tapi kita misalkan terlebih dahulu biar mudah. Mangga kita misalkan M dan jeruk kita misalkan J. Maka punya Amanah menjadi 2M ditambah 1J karena 2 kilo mangga dan 1 kilo jeruk, Rp15.000 yang dibayar. Kemudian Sidik membeli 1 kilo mangga berarti 1M dan 2 kilo jeruk maka 2J membayar Rp18.000. Berapa yang harus dibayar oleh Budi jika membeli 2 kg mangga dan 2 kilo jeruk? Yang pertama ini persamaan 1, yang ini yang bawah adalah persamaan 2. Ya. Kemudian kita samakan koefisien dari M. Yang ini persamaan 1, 2. Yang persamaan 2 adalah koefisiennya 1. Maka untuk sama-sama mendapatkan 2, yang atas tetap, yang bawah dikalikan 2. Sehingga menjadi 2M ditambah 1 sama dengan 15.000. Yang bawah 1M kali 2 menjadi 2M. 2J kali 2 menjadi 4J. 18.000 kali 2 sama dengan 36.000. Ini koefisiennya sudah sama-sama 2M. Maka dikurangi menjadi 0. Dan untuk J 1 dikurangi 4 menjadi negatif 3J. 15.000 dikurangi 36.000 negatif 21.000. Maka J sama dengan negatif 21.000 dibagi negatif 3 ketemu J 7.000. Ini harusnya ada garis di sini ya. Ada garis dan ini ada sekat ya. Kemudian langkah berikutnya mencari harga M. Karena tadi sudah ketemu J ini, maka kita mencari harga M. Kita gunakan persamaan 1, 2M ditambah 1J sama dengan 15. Maka 2M ditambah J-nya adalah 7.000 kali 1, maka tetap sama dengan 15.000. Maka 2M sama dengan 15.000 dikurangi 7.000. Karena 7.000 bernilai positif, pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Maka 2M sama dengan 8.000. Jadi M sama dengan 8.000 dibagi 2 ketemu 4.000. Nah, berapa yang harus dibayar oleh Budi? Yaitu 2 kilo mangga dan 2 kilo jeruk. Maka 2 kali mangganya 1 kilo 4.000. Kali 2 8.000. Kemudian jeruknya 1 kilo 7.000. Kalikan 2 14.000. Jadi yang harus dibayar oleh Budi adalah Rp22.000.
Soal nomor 16. Suku berikutnya dari barisan bilangan 4, 8, 14, 22 adalah 4 menjadi 6 berarti ditambah dengan 4. 8 menjadi 14 ditambah 6. 14 menjadi 22 ditambah 8. Maka urutan setelah 4, 6, dan 8 adalah ditambah 10. Sehingga 22 ditambah 10 ketemunya adalah 32. Berikutnya anak-anakku kita simak soal nomor 17. Rumus suku ke N dari barisan 7, 10, 13, 16, dan seterusnya. Pembahasannya untuk suku pertama adalah 7, kemudian bedanya adalah 3 diperoleh dari suku kedua dikurangi suku pertama. 10 kurangi 7 ketemu 3, atau juga 13 kurangi 10 juga ketemu 3. Jadi B-nya sama dengan 3. Kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali beda. UN sama dengan A-nya 7, N-nya adalah tetap ini karena kita akan mencari rumus suku ke N dikurangi 1 kali B-nya 3. Sehingga 7 ditambah, ini sama, ini harusnya 1 ya, mohon maaf, ditulisnya 2 kali. Jadi 7 ditambah N kali 3 ketemunya 3N, negatif 1 kali 3, negatif 3. Ini menggunakan sifat distributif. Jadi UN sama dengan 3N, yang ini 7 dikurangi 3, maka positif 4. Sehingga untuk rumus suku N dari pola bilangan tersebut adalah UN sama dengan 3N ditambah 4. Soal nomor 18. Kedudukan titik negatif 6, negatif 2 dari titik asal 0,0. Nah, di sini kita simak untuk soal ini. Maka titik asal, mohon maaf, negatif 6, negatif 2 dari titik asal 0,0, maka berjarak 6 satuan ke kiri. Karena ini negatif, maka berjalan negatif untuk miliknya X, berarti berjalan ke kiri sejauh 6 satuan. Dan negatif 2 adalah miliknya Y, maka berjalan 6 satuan ke bawah. Karena ini Y, maka dari 0 berjalan ke bawah. Jadi kalau ke kanan pada sumbu X bernilai positif, kalau maksudnya ibu, kalau ke kiri bernilai negatif, kalau ke kanan bernilai positif. Kalau sumbu Y, kalau di bawah 0 bernilai negatif, di atas 0 bernilai positif. Soal nomor 19. Diketahui A 3, negatif 4 dan B negatif 1,2. Maka koordinat titik B terhadap titik A adalah, perhatikan ini, karena ini B terhadap titik A, maka B yang ini negatif 1 dikurangi 3. Ini. Dan yang ini Y 2 dikurangi negatif 4. Yang ini. Sehingga negatif 1 dikurangi 3 ketemunya negatif 4. Dan 2 dikurangi negatif 4. Ini negatif dengan negatif atau dikalikan menjadi positif, maka 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sehingga koordinat titik B terhadap titik A yaitu negatif 4,6. Kita perhatikan, kita ingat kembali, karena titik B terhadap titik A, maka yang B yang dikurangi A. Selanjutnya soal nomor 20. Diketahui Fx sama dengan 6x dikurangi 12, maka nilai negatif, maksud ibu nilai dari F negatif 6 adalah, kita pindahkan soalnya, Fx sama dengan 6x dikurangi 12. X diganti dengan negatif 6 di sini, maka X ini juga diganti dengan negatif 6.
menjadi 6 kali negatif 6. Ketemunya negatif 36. Kemudian dikurangi 12. Negatif 36 dikurangi 12 sama saja dengan negatif 36 ditambah negatif 12. Ketemunya negatif 48. Soal nomor 21. Perhatikan anak-anakku. Diketahui A adalah himpunan 2, 3, 5, 7. Dan B adalah himpunan A, B, C. Berapakah banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A? Kita lihat himpunan A mempunyai 4 anggota. 1, 2, 3, 4. Himpunan B mempunyai 3 anggota. 1, 2, 3. Maka ditulis NA sama dengan 4. Artinya banyaknya anggota himpunan A ada 4 dan banyaknya anggota himpunan B ada 3. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A. Rumusnya adalah NA pangkat NB. NA-nya 4, NB-nya 3, maka 4 pangkat 3. Artinya 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. 4 kali 4 16, 16 kali 4 ketemu 64. Soal nomor 22. Gradien dari persamaan garis Y sama dengan negatif 6X ditambah 10 adalah, kita ingat bentuk umumnya, Y sama dengan MX ditambah C. Ya, ini Y sama dengan MX tambah C. Mohon maaf ya. Maka negatif 6 sebagai M atau gradien. Ini ditambah C, mohon maaf ya. Jadi gradiennya adalah negatif 6. Berikutnya soal nomor 23. Persamaan garis yang sejajar dengan garis 3X dikurangi 6Y dikurangi 12 sama dengan 0. Persamaannya kita pindahkan ke sini. 3X dikurangi 6Y dikurangi 12 sama dengan 0. Koefisien dari X kita ingat miliknya A yaitu 3. Koefisien dari Y miliknya B yaitu negatif 6. Maka M mencari gradiennya menggunakan rumus negatif A per B. Sehingga menjadi M sama dengan negatif A-nya adalah 3, maka menjadi negatif 3. Dan B negatif 6. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Dan 3 dibagi 2 ketemu 1. 6 juga ikut dibagi 2 ketemu 2. Sehingga garis yang sejajar mempunyai, jadi gradiennya adalah 1/2. Kita ingat bahwa garis yang sejajar mempunyai gradien yang sama atau M1 sama dengan M2. Untuk selanjutnya, pada persamaan yang tadi 3X dikurangi 6Y dikurangi 12 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi, disederhanakan masing-masing dibagi 2. Mohon maaf dibagi 3 karena ini 3. Masing-masing dibagi 3. 3X dibagi 3 ketemu X. Negatif 6Y dibagi 3 negatif 2. Dan negatif 12 dibagi 4 ketemu 4. Nah. Sehingga menjadi X dikurangi 2Y. Ini mohon maaf ini negatif 4. Negatif 4 pindah ruas ke kanan menjadi 4. Jadi persamaan garis yang sejajarnya menjadi X dikurangi 2Y sama dengan 4. Soal nomor 24. Persamaan garis yang melalui titik A negatif 4,6 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X dikurangi 5. Langkah yang pertama kita mencari gradien dari Y sama dengan 2X dikurangi 5.
menjadi M sama dengan 2. Karena Y ini sudah berkoefisien 1, maka koefisien dari X yang berada di ruas kanan miliknya M. Dengan ingat pada konsep bahwa bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Jadi gradiennya adalah 2 milik gradien M1. Kemudian kita mencari M2. Karena garisnya tegak lurus, maka M2 sama dengan negatif 1 per M1. Menjadi negatif 1 per M1-nya 2. Maka negatif 1 per 2. Kemudian negatif 1 per 2 miliknya M2 ini kita masukkan pada persamaan garis bentuk umumnya, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1 dengan melalui titik A negatif 4,6 dan gradien negatif 1 per 2. Menjadi Y dikurangi 6 sama dengan negatif 1 per 2 miliknya M yang kedua. Kalikan X dikurangi X1-nya adalah negatif 4. Maka negatif kali negatif ketemu positif. Menjadi Y dikurangi 6 sama dengan negatif 1 per 2 X, karena ini didistributifkan. Negatif setengah kali X adalah negatif 1 per 2 X. Dan negatif setengah kali 4 ketemunya negatif 2. Menjadi Y sama dengan negatif 1 per 2 dikurangi 2. Yang ini negatif 6. Pindah ke kanan menjadi positif. Negatif 2 ditambah 6 hasilnya negatif 4. Nah, karena ini jika dalam pilihan ganda di situ tidak ada bilangan pecahan, maka karena ini penyebutnya 2, semuanya dikalikan 2. Menjadi Y kali 2 ketemu 2Y. 1 per 2 X kalikan 2 adalah negatif X. Negatif 4 kali 2 negatif 8. Sehingga menjadi atau diubah dalam bentuk lain. Ini negatif X pindah ke kiri menjadi positif, ditambah 2Y sama dengan negatif 8. Atau juga tidak ada pilihan di situ. Mungkin juga menjadi X ditambah 2Y, negatif 8 pindah ke ruas kiri menjadi positif sama dengan 0. Soal nomor 25, soal yang terakhir. Semangat ya anak-anakku untuk belajar matematika. Soal nomor 25. Nilai X ditambah Y dari sistem persamaan 4X ditambah 6Y sama dengan 38. Dan persamaan yang kedua, X dikurangi Y sama dengan negatif 8. Langkah yang pertama, mencari nilai dengan cara eliminasi. 4X ditambah 6Y sama dengan 38. Dan yang kedua, X dikurangi Y sama dengan negatif 8. Ini harusnya ada garisnya, ada penyekatnya ya. Mohon maaf ini tidak ada sekatnya. Untuk persamaan 1 dikalikan 1 dan untuk persamaan 2 dikalikan dengan 4 supaya koefisien X sama-sama bernilai 4. Sehingga kalau dikurangi, karena kita akan mencari Y, maka X supaya 0 dengan cara disamakan koefisiennya. 4X dikurangi 4X, ini juga kurang garis ya. 4X dikurangi 4X 0, kemudian 6 dikurangi negatif 4 sama saja dengan 6 ditambah 4, 10Y. Kemudian 38 dikurangi 32 sama saja dengan 38 ditambah 32. Karena negatif 32 dengan negatif dikalikan menjadi positif. Sehingga Y sama dengan 70 dibagi Y, hasilnya Y sama dengan 7. Selanjutnya untuk mencari nilai X karena sudah ketemu Y, maka Y sama dengan 7, substitusikan pada persamaan yang kedua, atau juga boleh pada persamaan yang pertama. Kita masukkan pada persamaan yang kedua, X dikurangi Y sama dengan negatif 8. Maka X dikurangi Y-nya 7 sama dengan negatif 8. Sehingga X menjadi, yang ini negatif 8, negatif 7 pindah ke ruas kanan menjadi 7. Jadi negatif 8 ditambah 7 sama dengan negatif 1. Jadi punya tanggungan 8 dikembalikan 7. Maka masih punya tanggungan
1 atau negatif 1. Sehingga untuk nilai X ditambah Y pada pertanyaan soal itu, X-nya negatif 1, Y-nya 7. Negatif 1 ditambah 7. Punya pinjaman 1, mengembalikan 7. Jadi kembali ada sisa, yaitu 6. Jadi negatif 1 ditambah 7 sama dengan 6. Itulah pembahasan soal atau soal-soal beserta pembahasannya untuk persiapan penilaian akhir semester dari materi bilangan sampai dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Demikian untuk soal-soal yang kita bahas bersama. Apabila masih ada hal yang kurang paham, bisa ditanyakan pada pertemuan tatap muka sesuai dengan jadwal kalian pada pembelajaran tatap muka. Segala kekurangan mohon maaf, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berkah buat kita semuanya. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap basmalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anakku tetap menjaga kesehatan, jaga baik kesehatan di rumah maupun di lingkungan, dan tetap belajar, berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusannya dan mendapatkan ridho dalam pembelajaran matematika kali ini. Segala kurang mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.